Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat Raden Mas Official, dimanapun berada, berikut ini kisah misteri, orderan terakhir sang driver ojek online, yang mendapat penumpang hantu. Sebelum kita masuk ke dalam kisah ini, jangan lupa like, subscribe channel Raden Mas Official, agar dapat berkembang lagi. Tanpa lama-lama mari kita simak kisah ini. Jakarta, malam Jumat, hujan baru saja reda, menyisakan jalanan yang masih basah dan udara dingin menusuk tulang. Jam menunjukkan pukul 23.47 ketika Dani, seorang driver ojek online, memutuskan untuk menerima satu orderan terakhir sebelum pulang. Lokasinya tak jauh, hanya sekitar 2 km ke arah daerah pinggiran Jakarta Timur, dekat kawasan hutan kecil yang dulunya bekas pemakaman Belanda. Anehnya, titik jemput berada di pinggir jalan gelap, tanpa rumah satupun. Dani sempat ragu, tapi karena uang tinggal sedikit dan bensin hampir habis, dia nekat ambil. Saat tiba di titik penjemputan, lampu motornya hanya menyorot pohon-pohon bambu dan kabut tipis. Tak ada siapapun, baru saja ia hendak membatalkan. Seorang wanita muncul entah dari mana. Diam-diam saja, berdiri di sisi kiri motornya. Wajahnya pucat, rambut panjang menutupi sebagian mukanya. Pakaiannya seperti kebaya putih, basah dan meneteskan air. Ke Jalan Mawar nomor 13 ya, Mas, ucapnya lirih. Dani gugup, tapi ia berusaha tenang. Iya, Mbak, naik aja. Wanita itu naik tanpa bersuara. Motor pun melaju pelan menembus kabut. Selama perjalanan, Dani merasa aneh. Spion kiri retak sedikit, tapi dari situ ia bisa melihat jelas, wanita itu tidak punya bayangan. Dan tubuhnya seperti melayang, tidak menekan jok motor. Tak ada suara napas, tak ada hembusan angin dari belakang. Jalan Mawar itu seharusnya ramai, tapi malam itu gelap, sepi, dan sunyi mencekam. Saat mereka sampai di depan rumah tua besar berwarna hitam kelam, Dani merasa jantungnya mau copot. Rumah itu seperti tak dihuni. Cat terkelupas, jendela pecah, dan pagar digembok dari luar. Wanita itu turun, berjalan menembus pagar yang terkunci. Terima kasih, Mas, tapi jangan pernah ambil orderan jam segini di daerah ini lagi. Dan hilang begitu saja di depan pintu rumah yang terkunci. Dani gemetar, ia gas motornya sekuat tenaga pulang ke rumah. Sesampainya, ia memeriksa riwayat order di aplikasi. Anehnya, tidak ada orderan terakhir, tidak ada nama, tidak ada jejak. Esok harinya, Dani nekat kembali ke lokasi bersama seorang teman. Rumah itu masih ada, tapi menurut warga sekitar, rumah itu sudah kosong sejak tahun 1998. Setelah penghuninya, seorang gadis muda, ditemukan tewas mengenakan kebaya putih. Ia korban pembunuhan. Sejak malam itu, Dani bersumpah tak akan pernah lagi ambil order di atas jam 11 malam. Terutama di dekat kawasan itu. Dan kalau kamu ojek online, hati-hati saat menerima orderan terakhir. Mungkin, kamu tidak sedang mengantar manusia. Demikianlah, para sobat Raden Mas Official, pembahasan tentang order terakhir sang ojek online yang sudah kita simak bersama. Sebelum kita berpisah, jangan lupa like dan subscribe channel Raden Mas Official, agar dapat berkembang lagi. Simak terus cerita dan kisah misteri, asal-usul dan urban legend, hanya di channel Raden Mas Official. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.